Ya, selamat pagi Sulur ya. Pagi hari ini setelah olahraga ringan ya, itu biasa. Kita ini harus tetap bisa menjaga ya kualitas sehat ya, memanage supaya kita terus punya imun, kita terus diberi daya tahan tubuh supaya kita bisa terhindar ya dari segala macam penyakit yang mengganggu di masa tua kita. Pagi hari ini kita ada di tempat yang cukup clear ya, udaranya segar, asupan matahari juga cukup. Hari ini kami melakukan aktivitas pagi. Saya ingin bercerita sedikit ya, kita ingin berbagi sedikit tentang kehidupan kami di masa purna ya, setelah 3 tahun kita sudah tidak bekerja. Apa saja yang kita lakukan ya selama ini supaya kita hidup tetap menjadikan lebih hidup lagi. Jadi walaupun kami ini purna, tapi alhamdulillah kami masih punya aktivitas ya, kegiatan yang tetap bisa menghasilkan, karena ternyata di masa purna ini masih banyak kebutuhan yang harus kita keluarkan ya untuk tetap menjaga kehidupan kita ya, bagaimana kita bisa sehat ya, terus aktivitas di masyarakat itu semuanya masih memerlukan kebutuhan ya, ekonominya harus tetap masih berjalan. Kalau kita hanya mengandalkan dari sisa uang atau pensiun yang menjadi hak kita, saya pikir ya gitu-gitu aja ya, kita nggak akan bisa banyak berbuat atau tidak bisa apa-apa. Jadi alhamdulillah kami di rumah punya beberapa kegiatan ya untuk terus menjalankan ekonomi supaya kita tetap hidup ya, dan kita asik ya, hidup ini lebih bermakna. Yang jelas kami punya produksi kaos ya, seperti kaos yang kami pakai ini adalah bikinan sendiri ya, alhamdulillah ya, kita jual by online ya. Kaos ini kami pasarkan dengan metode custom, jadi orang beli satu, orang desain satu aja kita bikinkan. Alhamdulillah ya, di masa pandemi, di masa COVID ini, kaos ini tetap memberikan banyak ya makna atau banyak ekonomi kami, banyak rezeki yang kami dapatkan dari kami produksi kaos ya. Bukan hanya kaos ya, termasuk merchandise ya, termasuk souvenir ya, ini kami kerjakan semua. Alhamdulillah ya, memberikan kesibukan yang luar biasa. Jadi saat pandemi yang orang ekonominya terganggu, ini menjadi suatu terobosan ya, menjadi sesuatu yang menarik. Selain itu alhamdulillah ya, kami punya tahu tuna ya, mungkin sering tahu apa yang kami sampaikan kepada publik ya. Kami punya Lucky AS, yaitu anak saya kita ajarkan untuk bagaimana tetap bisa mempunyai kesempatan yang menghasilkan ya, daripada bekerja ikut orang ya, salah sedikit dimaki-maki, telat sedikit dihujat ya. Kami ajarkan bagaimana memanage dirinya untuk tetap bisa berwirausaha ya, dengan kenyamanan. Namun bukan gampang, karena wirausaha juga memerlukan kesungguhan, memerlukan disiplin ya, memerlukan suatu keterampilan yang memang harus terus ditingkatkan, harus terus kita lakukan. Kita juga punya, terakhir kita punya Mayasi Bento ya, kami jadikan outlet di rumah kami ya. Suasana pandemi ini sangat-sangat menarik ya, kita antar ya barang itu kepada yang membutuhkan ya, kami sampaikan ke rumahnya. Jadi beliau tidak perlu datang ke kami, beliau cukup hubungi kami. Bahkan Mayasi Bento sudah kami pasarkan di Shopee, jadi alhamdulillah di Tokopedia ya, kami bisa melayani by online. Jadi inilah yang menjadikan akhir-akhir hidup kami ini menjadi menarik ya, menjadi luar biasa. Dan mohon maaf ya teman-teman yang masih ada di zona nyaman ya, selama Anda masih bekerja, mungkin nggak merasa bahwa akan mengalami kondisi yang sulit setelah Anda purna ya.
coba pikirkan ya, sebelum Anda terlambat, cari ya mana yang terbaik untuk di masa purna tetap kita eksis. Kita tetap bisa melakukan ya untuk menjadikan hidup ini lebih hidup lagi. Jadi saya ini udah 3 tahun tapi menikmati, kami asik, perasaan baru kemarin kita pensiun. Tapi alhamdulillah ya, 3 tahun ini kami dapatkan suasana yang betul-betul hidup kami menjadikan kehidupan yang betul-betul asik. Karena kami punya aktivitas, kami punya kegiatan yang menjadikan kehidupan di rumah tangga kami terus menjadikan kehidupan yang menarik ya. Tolong pikirkan teman-teman ya, sedulur semuanya, bahwa purna itu butuh hidup dengan biaya yang masih harus keperluan hidup ini dibiayai dengan ekonomi atau biaya yang tinggi ya. Jadi kesimpulannya sehat itu mahal ya, tapi akan lebih mahal di saat Anda sakit. Nah kalau Anda purna, Anda sakit ya, sesuatu yang sulit ya, sesuatu yang betul-betul akan menjadikan hidup kita semua semakin terganggu ya, karena kita sudah tidak punya income, kita sudah tidak punya penghasilan seperti waktu kita bekerja ya, waktu tiap bulan dapat gaji ya, tiap bulan kita dapat kesejahteraan ya, masih ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, ini memang betul-betul tidak kita sadari. Begitu purna kita hanya dapat dari yang namanya gaji pensiun ya, bukan banyak nilainya. Jadi ini tolong teman-teman, tolong sedulur perhatikan. Dan alhamdulillah ya, terakhir kami diketemukan ya, Milagros ya. Saya didatangin oleh seseorang yang waktu itu sering mesen kaos di rumah saya. Ternyata dia seorang direktur di Milagros ya, dia udah sukses. Dia udah sekitar 6 tahun di Milagros. Karena sukses dia ya cukup liku-likunya banyak. Saya waktu itu ditawarin masih belum begitu tertarik ya, karena metodenya MLM. Saya udah jatuh bangun di MLM dan 10 tahun saya sudah tidak menjalankan karena udah MLM gagal terus. Di MLM kami sudah jenuh sekali. Tapi dengan kedatangan dari Direktur Milagros ya oleh Pak Andi Bawono Utomo, saya dikasih beberapa yang menarik di Milagros ya. Yang pertama ternyata Milagros itu waktu itu beliau cerita akan menjadi kebutuhan yang dicari. Karena apa? Air Milagros itu betul-betul sudah banyak membantu ya kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang betul-betul hidupnya terganggu karena kesehatannya tidak baik. Saya didaftar pada awal tahun 2021 ya. Saya bilang bahwa saya tidak langsung mau jalankan karena saya akan pelajari dulu seperti apa sih kebaikan Milagros ya, seperti apa market plan-nya Milagros ya. Jadi saya baru sadar bahwa saya harus coba. Dari Juni itu, kebetulan dia punya produk baru yang namanya Merah. Saya jalankan Merah terlebih dahulu, karena saya pikir menarik, karena dia baru muncul di pasaran pada akhir Mei. Nah, Juni kami jalankan Merah itu. Alhamdulillah ya, dalam 1 bulan saya bisa ketemu 50 orang, dan alhamdulillah 50 orang bergabung dengan Merah. Namun ya lagi-lagi pandemi mengganggu ya, terjadilah PPKM ya, yang akhirnya kami tidak bisa keluar, bahkan sampai hari ini pun PPKM masih diberlakukan. Jadi kami terganggu, kami tidak bisa melakukan aktivitas gara-gara PPKM. Jadi di masa COVID ya, saya alhamdulillah ya, begitu kenal Milagros, ternyata Milagros memang dicari orang. Jadi semenjak Juni kami juga didorong oleh Direktur ya Milagros untuk kami membuka stokis ya. Kami coba membuka. Alhamdulillah dari Juni sampai akhir Agustus ya, air kami dicari orang. Hampir setiap hari datang untuk membeli air Milagros ya. Udah 4 kali order, dan dari selama 2 bulan itu alhamdulillah ya, kami dapat keuntungan kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 juta ya. Saya tertarik. Dan setelah saya jalankan Milagros ya dari Juni sampai saat ini, ternyata kami mendapatkan income ya di rekening yang dikirim setiap hari Senin itu kurang lebih sekitar 2 juta. Jadi ini yang betul-betul akhirnya kami sadar bahwa Milagros memang cukup menarik ya. Plan bisnisnya itu betul-betul setelah kita kaji, sistemnya cukup bagus ya. Kita diberikan
virtual office di HP ya, jadi kita setiap saat kita bisa ngontrol. Jadi alhamdulillah ya, di bawah naungan Jaguar Network Marketing ya, di bawah pimpinan direktur langsung ya Bapak Andi Bawono Utomo, kami akhirnya terus menjalankan ya. Kita sering ikuti seminar, kita terus belajar bagaimana kebaikan produk dan bagaimana kebaikan sistem atau marketing plan-nya. Jadi bersyukur sekali ya, di masa Purna ini kami diketemukan air Milagros yang akhirnya menjadikan kami sehat ya. Kami mendapatkan suatu asupan nutrisi yang luar biasa. Kenapa hebat Milagros? Ternyata Milagros mempunyai pH 9,5++ ya. Dia mempunyai antioksidan ya 350 mV ya, dan dia mempunyai skala energi yang luar biasa di kehidupan kesehatan kita. Ya sedulur, coba pertimbangkan, coba pikirkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang baik untuk kehidupan sekarang dan nanti ya, terutama teman-teman yang belum purna ya. Coba persiapkan Anda untuk ya bisa terus mencari kesempatan terbaik di saat Anda purna, di saat Anda sudah tidak punya penghasilan yang seperti waktu Anda masih bekerja ya, saat Anda ada di zona nyaman. Coba kamu pikirkan dari sekarang, carilah ya yang menurut Anda memang masuk akal untuk mempersiapkan diri Anda di masa purna bisa mendapatkan yang terbaik di kehidupan Anda. Jangan lupa ya, kita di masa tua ini terus kita mempunyai aktivitas yang baik ya. Oke sedulur, salam jaga sehat, selalu semangat. Pagi.